dahsyatnya kekuatan iman meningkatkan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Kita mungkin sepakat, imbas dari resesi ekonomi di tengah ancaman pandemi COVID saat ini, yang kita belum tahu kapan meredanya ini, telah menimbulkan dampak yang cukup besar dan sudah dirasakan oleh masyarakat kita. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari makin lemah. Akibatnya tentu saja tak hanya terhadap masyarakat kecil, tapi juga mengganggu perekonomian Indonesia ini secara keseluruhan, ya. Karena pergerakan uang dan barang menjadi semakin sedikit. Nah, hal ini tentunya membuat ketakutan, kebingungan, dan kesedihan bagi sebagian orang, termasuk kita umat Islam. Kualitas hidup makin merosot, ya. Bahkan tidak mungkin iman pun juga mulai goyah ini sekarang. Nah, jadi tidak bisa kita pungkiri berbagai masalah besar sedang mendera bangsa kita saat ini. Mulai eskalasi pandemi yang tak kunjung reda sampai jepitan resesi ekonomi yang berujung pada PHK, sehingga pengangguran pun bertambah dan kemiskinan terus meningkat dari hari ke hari. Nah, karuan saja muncul pertanyaan dalam pikiran kita ini. Apakah unsur terpenting dalam hidup sebagai manusia sehingga kita mampu mengatasi krisis dalam kehidupan ini? Nah, untuk itu mari kita hayati dan amalkan petunjuk Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanau wa taqau la fatahna alaihimul barakata minas sama'i wal ard. Yang artinya kurang lebih, dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi jawaban kitab suci, ada dua unsur penting dalam hidup kita ini sebagai manusia sehingga kita mampu mengatasi krisis, yaitu iman dan takwa. Nah, maka sebagai muslim dalam menjalani kehidupan ini tentu saja kita harus menyadari bahwa adanya peringatan sekaligus janji Allah dalam ayat tadi, ya. Yakni sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi dalam bahasa sehari-hari, dalam rumus matematik ini, ya, iman tambah takwa sama dengan berkah. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan berkah. Nah, sekarang titik-titik tambah titik-titik sama dengan bencana. Nah, pertanyaannya, apa isi titik-titiknya? Kalau sama dengan berkah kan isinya kayak iman takwa.
Nah sekarang kalau ini bencana, berarti titiknya kita pertanyakan, ya, ini iman dan takwa kita, gitu. Kenapa? Karena ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga hidup kita menyimpang dari aturan Allah, maka azab Allah pun datang untuk memberi peringatan. Nah, maka dalam upaya kita mengatasi musibah pandemi COVID ini, kesulitan ekonomi, kemelut keuangan, tidak cukup hanya dengan rasional empiris. Namun harus memperhatikan juga sudut pandang keimanan. Iman berarti suatu pengarahan rohani kepada Allah. Nah, sebagaimana guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sastrogawa, sering mengingatkan, Allah nomor satu. Artinya, kita harus menomorsatukan Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Maka, jangan sekali-sekali mengatakan, ya Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan, hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Sobatku yang dikasihi sayang Allah, biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita fokus pada masalahnya. Sehingga tanpa disadari membuat kita jauh dari Allah. Sibuk mikirin masalah, diolah, dikulak, dikulik gitu ya. Jadi kita jauh dari Allah sehingga tidak bisa berpikir jernih. Nah, bahkan bisa sampai mengakibatkan stres dan depresi. Nah, sekarang ini sudah banyak orang depresi, Pak. Ya, menurut data di rumah sakit. Nah, dalam kondisi yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, di tengah ancaman pandemi dan jepitan resesi ekonomi ini, mari kita menepi sejenak, ya, agar bisa merenung, introspeksi diri, dan kita periksa kadar iman kita. Nah, mari kita hayati dan cermati firman Allah berikut ini sebagai muhasabah diri. Sudahkah kita beriman? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan kepada Robnya mereka berserah diri, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Nah, jadi berdasarkan Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 ini dapat kita pahami, ya, ada 5 tanda orang beriman. Nah, mari kita periksa ini. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu gemetar hatinya disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, kalau dibacakan ayat Allah bertambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihi yatawakkalun, dan dia berserah diri kepada Allah. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mendirikan salat dan infak fisabilillah. Nah, 5 ini harus kita periksa nih. Sudahkah gemetar hati kita saat disebut nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gemetar nggak? Nah, umumnya yang terjadi sekarang, waktu azan dikumandangkan kita masih sibuk kerja, sibuk di pasar, sibuk di kereta, sibuk di mana-mana. Jadi Allah nggak nomor satu lagi, pekerjaan nomor satu. Maka sibuklah kita dengan kerja, gitu ya. Padahal Allah sudah memanggil untuk mendekati Dia. Nah, keimanan merupakan kekuatan yang mampu menyangga dan menyelamatkan hidup seorang hamba. Keimanan pula yang bisa mengantarkan kita terbenam ke dalam kebaikan, perbaikan, dan kesuksesan. Nah, karena itu kekuatan sebuah bangsa juga tergantung kepada keimanan penduduknya. Allah akan selalu memelihara orang yang beriman sehingga mereka selalu terhindar dari berbagai kesulitan hidup. Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman tadi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,
Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh derajat di sisinya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 4. Jadi iman yang benar itu adalah disertai dengan pengertian terhadap firman-firman Allah. Jadi nggak bisa beriman kita kalau kita nggak ngerti ayat Allah tadi. Tanpa firman Allah dipahami, maka iman itu menjadi kosong atau tidak ada isinya. Kenapa? Karena iman merupakan karunia Allah, timbul karena kita menanggapi, menerima kebenaran setelah mendengarkan firman Allah. Nah, maka dikatakan tadi, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi kalau mendengar ayat Allah itu bertambah kuat imannya. Tanpa karunia Allah dan tanggapan kita terhadap firman tadi, maka tidak akan ada iman dalam hati kita. Yang ada cuma percaya doang. Ibarat pohon, dia adalah akarnya. Jadi iman itu akarnya gitu ya. Nah, bila akarnya kuat dan kokoh, maka pohon itu akan kuat berdiri, menunjang batang dan cabang-cabang serta yang ada di atasnya. Sebaliknya bila akarnya lemah, maka pohon rentan dan mudah tumbang karena terpaan dan terjangan angin yang kencang. Nah, karena itulah tokoh-tokoh dalam Al-Quran, dalam sejarah Islam, ya, nenek moyang kita, para pahlawan-pahlawan kita melakukan kebenaran dan kehendak Allah, bahkan hal yang tidak masuk akal dan supranatural. Kenapa? Karena kekuatan iman mereka. Jadi karena iman mereka bisa melakukan perbuatan yang luar biasa. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Nah, dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal ayat 4 tadi, Allah menjelaskan bahwa mereka yang beriman dengan benar akan memperoleh imbalan dari Allah berupa darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi hasil iman itu ada 3, Pak. Pertama, derajat di sisi Allah. Kedua, ampunan. Ketiga, rezeki yang mulia. Jadi kalau sudah derajatnya di sisi Allah, bagaimana di sisi manusia kan lebih tinggi kan? Nah, kalau sekarang derajat umat Islam ini lebih rendah, ya pertanyalah ke diri sendiri, kualitas imannya masing-masing gitu. Iman adalah energi yang kuat, yang terus mendorong orang beriman untuk terus beribadah, beramal, berdakwah, dan berjihad, kemudian memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia, sesuai dengan tingkatan orang beriman itu, ya. Sesuai dengan asupan ruhiyah, imaniyah yang dicapainya. Jadi dia akan bisa bermanfaat untuk orang sesuai dengan tingkat imannya juga. Jadi kita bisa ukur di sini keimanan kita masing-masingnya. Jadi keimanan itu merupakan suatu daya dorong atau motivasi internal yang senantiasa menggerakkan orang beriman untuk senantiasa beramal dan beramal dan beramal. Kebaikan yang dilahirkan oleh orang yang beriman sesuai dengan kekuatan iman tersebut. Jadi iman, produktivitas seseorang itu berkaitan berbanding lurus dengan imannya. Apabila energi iman masuk ke dalam diri tiap-tiap orang, tiap-tiap insan atau jiwa, maka ia akan menumbuhkan kekuatan sebagai berikut. Pertama, jika iman masuk ke dalam otak, maka tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang berfaedah. Dan otak mencari cerdas atau ulil albab. Pada saat energi iman masuk ke dalam hati, maka ia akan tumbuh menjadi hati yang selamat, qalbun salim. Nah, dari qalbun salim akan lahir akhlak yang mulia yang kita sebut akhlakul insaniyah, yakni akhlak manusia yang berbudi pekerti luhur dengan penuh kasih sayang sesama saudara seiman. Ketiga, apabila iman itu meresap ke dalam saraf-saraf penggerak, maka ia akan menjelma menjadi alat gerak yang tangkas. Karena itu, satu ciri orang beriman
senantiasa cepat dalam mengambil keputusan dan tangkas dalam melakukan tindakan. Jadi orang beriman itu nggak loyo, Pak. Nah, ketika iman berjumpa dengan nafsu, maka tenaga iman itu akan mengendalikan nafsu dan mengarahkannya menjadi kekuatan yang positif sebagai energi perubahan. Nafsu yang terkendali akan memancarkan nur dan menguatkan iktikad kita. Nah, dengan demikian, nafsu itu akan berubah menjadi nafsu yang tenang, yakni nafsu mutmainah, yang penuh kedamaian dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kekuatan iman itu tiada tanding. Ya. Kekuatan iman itu menerjang hingga ke alam bawah sadar kita, merasuki pikiran kita, dan menjadi framing untuk setiap tindakan yang akan kita lakukan. Kekuatan iman mendorong seseorang menjadi tabah saat berduka, bersyukur di kala senang, berinfak ketika harta berlimpah, dan siap berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Keimanan yang menghujam kuat dan keyakinan yang kokoh bisa menjadi kekuatan yang powerful untuk perubahan yang kita tekadkan bersama. Maka perlu kita sadari bersama untuk mengatasi kemelut ekonomi yang kita hadapi saat ini, perlu kita tingkatkan kekuatan iman kita. Sehingga kekuatan iman itu membuat kita bertambah cerdas, tenang, tangkas, dan mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Yakinlah, dengan melibatkan unsur keimanan, bangsa kita bisa keluar dari krisis kesehatan dan resesi ekonomi ini. Nah, demikianlah uraian singkat tentang kekuatan iman yang memiliki tenaga gaib yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Maka, marilah kita tanamkan energi ilahiyah ini ke dalam lubuk jiwa kita. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan memberi inspirasi dan menambah semangat bagi sobatku dalam upaya mengatasi krisis ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Semoga sukses dalam segala hal yang sobatku lakukan. Semoga berhasil. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.